Senang bisa bertemu dengan adik-adik semua. Apa kabar? Kita akan mulai ibadah sekolah minggu online Gemit Agape Kupang. Tetapi tidak mengurangi sukacita kita walaupun kita ibadah online. Mari kakak ajak kita semua untuk memuji Tuhan dengan menyanyikan Alkitab buku terindah. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan boleh terus berkati setiap kami, bahkan kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami mohon supaya Tuhan menolong Kak Friska yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Begitu juga dengan setiap kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah berapa lama sih kita ada di rumah? 1 bulan, 2 bulan, atau sudah lebih dari 3 bulan? Lalu, apa aja sih adik-adik lakukan kegiatan di rumah? Memasak, belajar, main game, atau bermain? Kakak mau tanya, selama di rumah kurang lebih 3 bulan itu, apakah adik-adik masih ada kerinduan untuk memuji Tuhan, membaca firman Tuhan? Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari 2 tokoh yang terkenal di dalam Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru. Siapakah mereka? Mereka adalah Paulus dan juga Silas. Siapa? Paulus dan juga Silas. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-13 sampai ayatnya ke-40. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-40. Adik-adik, waktu itu ketika Paulus dan Silas melakukan perjalanan ke Filipi, pada hari Sabat mereka keluar pintu gerbang kota. Mereka menyusuri pantai dan di sana mereka menemukan tempat sembahyang. Dan mereka berbicara dengan perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Ada salah satu perempuan itu bernama Lydia. Dia adalah seorang penjual kain ungu dari Tiatira.
Dia mendengarkan dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Paulus dan Silas. Dan ketika Lydia dan seisi rumahnya dibaptis, Lydia mengajak Paulus dan Silas untuk menumpang di rumahnya. Lydia mendesak Paulus dan Silas untuk menumpang di rumahnya. Suatu kali ketika Paulus dan Silas berjalan dan dia menemukan tempat sembahyang, dia bertemu dengan seorang perempuan yang mempunyai roh tenung. Apa itu roh tenung? Roh tenung itu adalah peramal. Roh tenung itu adalah peramal adik-adik. Roh tenung peramal, dia bisa meramal nasib orang. Dia bisa tahu apa yang akan terjadi pada orang-orang. Dan dari itu perempuan ini bisa menghasilkan uang adik-adik. Nah, ketika Paulus dan Silas berjalan, perempuan ini terus mengikuti dari belakang. Dan dia berkata, inilah orang-orang hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Inilah orang-orang hamba Allah yang maha tinggi. Dan Paulus dan Silas merasa terganggu adik-adik. Dan Paulus berkata, demi nama Allah, keluarlah dari perempuan itu. Dan seketika itu juga adik-adik, keluarlah roh itu. Lalu ketika para tuan-tuan dari perempuan ini mengetahui hal itu, mereka marah. Mereka menyeret Paulus dan Silas dan menghadap penguasa. Mereka berkata bahwa mereka ini mengacau balau kota kita. Mereka ini mengajarkan adat istiadat yang tidak sesuai dengan kita dan tidak bisa diterima oleh kita. Dan para pembesar menyuruh untuk mengoyakkan pakaian mereka dan memasukkan ke dalam penjara. Sebelum itu adik-adik, Paulus dan Silas didera. Bukan 1-2 kali adik-adik, tetapi berkali-kali Paulus dan Silas didera. Dan mereka memasukkan Paulus ke dalam penjara yang ada di tengah-tengah. Supaya apa? Supaya Paulus dan Silas tidak bisa keluar. Supaya Paulus dan Silas susah untuk bisa membebaskan diri adik-adik. Dan bukan hanya itu saja. Kaki mereka juga dipasung di rantai adik-adik. Sehingga mereka tidak bisa bergerak ke sana kemari. Jadi harus duduk diam tenang begitu. Dan setelah itu adik-adik, tengah malam, Paulus dan Silas berdoa kepada Tuhan. Paulus dan Silas memuji nama Tuhan adik-adik. Bahkan orang-orang yang ada satu penjara dan mereka mendengar, menyaksikan pujian mereka kepada Tuhan. Lalu adik-adik, apa yang terjadi? Ketika Paulus dan Silas memuji nama Tuhan, terjadilah gempa bumi dan belenggu mereka terlepas. Dan seketika itu juga adik-adik, kepala penjara takut bahwa Paulus dan Silas sudah kabur, sudah bebas. Dan kepala penjara berniat untuk bunuh diri. Dia takut kalau mereka sudah lari adik-adik. Tetapi Paulus berkata, jangan takut, kami masih ada di sini. Dan kepala penjara berkata, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa selamat? Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan. Dan kepala penjara percaya kepada Tuhan dan dia dengan seisi rumahnya memberikan diri untuk dibaptis. Dan keesokan harinya adik-adik, pembesar berkata, bebaskan mereka. Dan Paulus dan Silas bebas. Dan dia sudah bisa lagi untuk menginjili. Adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari Paulus dan Silas ini? Yang pertama, bahwa kebenaran itu harus tetap dilakukan. Walaupun sulit, tetapi harus tetap berani. Yang kedua adik-adik, dalam segala kondisi apapun, baik itu susah, baik itu senang, kita harus tetap
berdoa, harus tetap memuji Tuhan, membaca firman Tuhan. Ketika kita sakit, walaupun memang kita harus merintih kesakitan, kita masih bisa berdoa kepada Tuhan adik-adik. Begitu juga saat ini kita juga tidak bisa ibadah sekolah minggu di gereja. Walaupun di rumah, walaupun harus melalui online, tetapi kita masih bisa memuji nama Tuhan, masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kita bisa mengajak papa dan mama, kakak dan adik untuk berdoa kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Jadi, dalam segala kondisi apapun dan dimanapun, kita harus tetap percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Biarlah ini menolong kita, memberikan kita semangat, sukacita untuk tetap memuji nama Tuhan kita. Kita akan menghafal ayat yang terambil dari Mazmur 146 ayat yang kedua. Kakak bacakan untuk kita semua ya. Mazmur 146 ayat yang kedua. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mazmur 146 ayat yang kedua. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Selama kita masih ada, mari kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, kita mau bernyanyi, Aku anak Tuhan punya tekad. Kita punya tekad untuk selalu memberikan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan kita. Kita berdoa ya adik-adik. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama belajar dari cerita firman Tuhan mengenai Paulus dan Silas. Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan menolong setiap kami. Walaupun kami masih kecil, tetapi kami boleh tetap memiliki keberanian untuk melakukan kebenaran. Dan selama kami hidup, kami rindu untuk senantiasa memuji nama Tuhan. Dalam segala kondisi apapun, kami tetap bersukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, inilah jawaban aktivitas dari minggu lalu yang diberikan oleh Kak Tres. Adik-adik bisa perhatikan di layar masing-masing apakah jawaban adik-adik benar atau salah ya. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu. Bye-bye.